bukan Lah, otak coba saya. kau ceritakan dirimu dengan menggunakan kata mereka. Apa salahnya kami? Mereka. Coba kau ceritakan dirimu. Mereka, tapi sudah dia ikut di dalam. Coba kamu bentuk satu kalimat. Coba kamu bentuk satu kalimat. Siapa-siapa di mana kamu adalah pelakunya di dalam dan kamu menggunakan nama. kata mereka. Coba kau bikin Bang satu Juma, kalimat. Bang Juma bentar, ini aku lawannya ini. Oh, nggak usah Bang Macan. Ini lagi sama Bang Juma dulu. Bang Macan diam dulu. Nyerocos saja. Bang Macan diam dulu. Ya, Google. Itu ada itu nama-nama Sabar saudaraku, sabar. 70 murid itu. Ya, Ada di sekarang situ. kamu Salah satunya tunjukkan Lukas. ke saya satu Matius. kalimat dari kamu. Ya. Kamu menggunakan kata mereka dan kamu pelakunya di dalam. Coba, saya dengarkan ya. 1, 2, 3. Yang lain diam. Ya, apa salahnya mereka? Tapi saya ikut di dalamnya. Kami Bang, kalau itu kami bisa, kalau mereka enggak. Coba, mana kalimatnya? Ibu dan ayahku melahirkan mereka. Ada enggak di situ kamu? Sementara Ini kamu kan sudah apa? Menyiarkan ke publik. Dia itu menyiarkan ke publik. Kok publik Ya, biar apa? kamu Kok tahu. publik? Hei, Jadi kok publik? dia di dalamnya. Baca Dia nomor di 1. dalamnya. Mereka. Baca Ya, Lukas dia nomor udah 1. di dalamnya. Lukas nomor 1 Sudah kau saya baca. bilang supaya kamu pintar, bukanlah Google. Nih. Yang 70 murid itu siapa tak saja. ajarin nih. Nanti Di mute dulu. semua Iya. Di mute. Nih, tak Ngomong ajarin. dulu, Bang Sarling. Kamu mengatakan Lukas itu diajarkan kepada publik. Nih. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. ya, Karena makanya itu banyak orang, banyak. Diam dulu Bang Sar, gantian ngomongnya. Setelah aku menyelidiki, nih dia pakai kata aku. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa Menulis. itu, Sama ini dia menggunakan kata aku nih. banyak wartawan yang datang. Kau sebut sendiri wartawan, sadar dia kau. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku Lukas mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu siapa? Satu orang, bukan untuk publik, tapi satu orang saja. Siapa? Kaisar Theophilus. Parah ini Oten, kelamaan yang Bayudas ya kayak gini. Sungsang. Google supaya kamu tahu nama-nama murid yang 70 itu nanti tercantum yang di dalam tahu semua. itu, 70 yang murid. tahu itu kan Ya, Lukas. ada salah satunya Lukas. Dari mana kamu tahu? Kau tunjukkan Dari Lukas mana kamu 10. tahu? Dari Alkitab. Lukas 10 kan? Iya, baca Nah, di itu. sini Lukas 10. Nanti buka Google. Ya, Di buka Lukas Google. 10, di Ya. Buka Lukas Google, 10. nama-nama 70 murid. Nanti Lukas 10 terpampang itu semua ngapain nama-nama di situ. golok-gologel? Kenapa kamu golok-gologel? Ini Lukas sendiri yang mengaku. Lukas sendiri yang mengaku ke 70 murid itu tidak termasuk dirinya di dalam. Makanya Di dia dalamnya, mengatakan sedangkan ini mereka. ada tulisan si Lukas. Ya, Kalau ini aja tulisan Lukas. kalau saudara Iya. menggunakan kata mereka, Matius, Markus, Lukas. saudara, kalau Anda menggunakan kata mereka, apakah Anda masuk di dalamnya? Boleh jadi. Bagaimana caranya? Mereka pergi ke pasar. Caranya Bagaimana? karena mereka itu termasuk kelompoknya. Ya, kelompok dari 70 itu. Kelompok serigala. Ya. Serigala Jembayudas ini Jadi, parah. kamu sebenarnya hanya modal ngomong doang. Lah dan kamu keberanian apa? Kamu itu. modal apa? Modal Ya. sungsang. Saya modal Alkitab. Lah ini Ya, justru saya modal Bibelmu. Alkitab. Ini Apa yang Bibelmu. tertulis dan tersirat di Kamu itu sebenarnya tidak boleh menyebut kitabmu dengan sebutan Alkitab, nggak boleh, haram hukumnya. tulis dan Karena Alkitab itu artinya sebuah Saya kitab. Kalau sebuah kitab berarti satu kitab, sementara kitabmu ada 467 kali, banyak kitabnya, kitabmu banyak. Kalau kamu mau kitabmu itu bahasa Arab, harus kau sebut kutubun, buku-buku.
yang di clipping, kitabnya Yahudi diambil, kitabnya Roma diambil, kitabnya orang Efesus diambil, dikumpul jadi clipping. Itu nggak bisa disebut Alkitab. Diambil. Alkitab itu satu buku maksudnya. Iya, satu buku Alkitab namanya, terdiri dari nenekmu Perjanjian kiper. Lama dan Perjanjian Nggak Baru. bisa. Perjanjian Lama. Udah. Masuk dulu ke sini. Yang tadi. Mana buktikan Lukas itu 70 murid, sementara Lukas mengatakan bukan, aku tidak termasuk. Andaikan aku termasuk ke 70 murid, maka aku akan mengatakan kami. Lalu Ya, enggak Yesus masalah, berkata karena sudah kepada kelompok kami. dia. Kalau Mereka kelompok dia, udah maka dia masuk akan di dalamnya mengatakan dia. kami. Iya. Kalau dia kelompok mereka, maka dia mengatakan kami, bukan Biar mereka. kamu tahu ya, bukalah di Google, ada di situ siapa-siapa nama 70 murid itu. Nah, Nanti itu yang di Google itu terpampang yang nulis semua. nama itu siapa? Firman Tuhan juga. Apanya? Firman Tuhan itu yang di Google yang mau dibuka, firman Tuhan juga. Semua firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Oh, baik. Apa Tapi di Google semua- apa di Google? Apa yang saya ketik di Google? Mana HP saya? Tunggu dulu, aku buka Google dulu. Yes. Jelas. Kita buka Google. Apa rencana Tuhan? Tunggu. Apa maksud Tuhan? Di mana di Sabar, Google? sabar. Tuhan. Di mana di Google tertulis Tahu kita. 70 murid? Hei. Ya, Hei. bukalah. Nanti Tujuh- terbuka itu. 70 Nama-nama murid. 70 murid. Oke, Ya. saya ketik ya, nama-nama ke-70 murid Yudas. Oke. Kok Yudas? Lah kan yang kau sembah Yudas sakit. Di sini ditulisnya. Kenapa Nah, kau ini. lari ke Yudas? Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan menurutmu nih. Apa ini? Ensiklopedia Dunia. 70 murid. Klik di sini untuk melihat pengumuman SBMPTN 2023. Ini firman Tuhan juga. Ikon dari Firman 70 rasul. 70 rasul 70 adalah rasul. murid-murid Nanti Yesus. Ada nama-namanya di situ. Loh, iya. Mula-mula yang dicatat dalam Injil Lukas bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Dalam tradisi gereja-gereja timur 70 rasul, sedangkan gereja-gereja barat menyebutkan murid-murid. Dicatat dalam Katolik Encyclopedia bahwa murid-murid ini bukan orang banyak yang mengurmuni Kristus, melainkan satu kelompok kecil pengikutnya. Ini firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan. Ya, sebagian lihat. Sebagian itu saya katakan. Suatu peristiwa. Oh, mama, peristiwa, ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang salah berita, ada yang kurang. Tidak benar. Ya, saya katakan di Google. Oh, mama, Nama-nama 70 murid itu siapa-siapa. Nanti muncul itu nama-namanya di sana. Konten ini disalin dari bukan banyak komentar. Ini konten ini disalin dari Wikipedia, mohon digunakan dengan bijak. Itu firman Tuhan juga. Hah? Ya, itu tambahan. Tambahan. Nah, Yang tadi itu apa? Itu ayat sisipan itu ayat bukan seperti kitabmu. Harus ada tafsiran. Apa Ya. ini? Gila, Satu Mama. buku itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada tafsiran. Oke. Oh, bagus Ya. nama-namanya. Coba saya baca dulu Jadi ya, Bung. tafsiran itu. Bung, saya itu baca yang namanya dulu. Kadang-kadang yang dibawa, makanya tafsiran. Bung, saya baca dulu nama-namanya, Bung. Bagus ini namanya. Yakobus, Kleopas, Tadeus, Ananias, Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, Barnabas, Markus, Lukas, Silas, Silwanus. Ada Lukas kan? Tunggu. Iya, ada. Iya, betul. Ya Cresces, udah. Epainetes, Apa lagi? Andronikus, Amplias, Odysseus, Urban Makedonia, Gacis, Uskup Byzantium, apalagi nih, Heracea, Pligelus, Efesus, Hermogenes, Demas, Apeles, apalagi Aristobulus, Narcissus, Herodion, Agabus, Rupus, Asinkritus, Plegon, Slu Maraton. Ada maraton juga. Hermes, Dalmatia. Kayak nama orang Bugis. Ada juga dari Bugis Rasulnya Yesus. Dalmatia, Nona Dalmatia. Itu orang Bugis. Patrobulus, Peteuli, Hermas, Linus, Iya, saya Caius, orang Bugis. Efesus, Filologus,
Olympus, kayak merek meja. Olympus, Lucius, Yason, Sasipater, Tertius, Erastus, Quartus, Apollo, Caesarea, Kepas, Secetenes, Koloponia, Tikus, penrase anak buaya. Apa Proditus, Kaisar, Markus, Apollonia, Justus, Artemas, Listra, Klemes, Sirdinia, Onesiphorus, Titikuis, Karpus, Trace, Pedus, Antiok, Aristarchus, Markus, Senas, Pelemon, Aristarchus, Trapimus, Rakus, Kakus, banyak kali ini us semua ini apa ini? Terus saya boleh bertanya dengan yang diutus ini, mana tulisan-tulisan mereka di dalam kitab Anda sebagai orang Kristen dari Barat? Mana? Contoh misalnya, saya minta kitabnya Senas, Aristarchus, Karpos, Epedus, Tricrus, Aminus, Anus, Artemas, Justus, Markus, Caesar. Markus ada. Nah ini kitab-kitab yang lain ini mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? Kalau semua dituliskan Juma, Loh, dunia ini nggak muat satu kitab. Jadi yang alasan sungsang yang dipilih oleh Allah yang bermanfaat, yang bertujuan menyelamatkan umat manusia. Berarti ada Jadi firman topiknya Tuhan yang tadi, disembunyikan. Di mana tertulis Lukas kau bilang? Kan ada kau baca tadi kan Lukas. Ya, itu tapi ini salah satu murid tapi Yesus, ini bukan firman ya, Tuhan, ini tradisi Kristen. Rasul Yesus. Ini tradisi Kristen. Saya Jadi bacakan salah ya. satu Peringatan rasul itu, sinaksis murid yang untuk 70 yaitu rasul Lukas. Sudah di jelas. Gereja Ortodoks Timur dilakukan setiap tanggal 4 Januari. Orang-orang yang dianggap termasuk 70 rasul itu juga mempunyai hari-hari peringatan sendiri-sendiri di sepanjang tahun liturgis. Hippolytus dari Roma tahun 235. Tanya saya, jangan sok. Yang adalah murid Irenaeus, yaitu murid Polikarpus, yang merupakan murid dari Yohanes, membuat catatan on the way apostolic of Christ mengenai 12 rasul Kristus. Oh, begitu. Jadi yang menulis 12 ini menghafal boleh. Pak ini saya tidak menghafal, kau suruh saya ke Google tadi. Pak Sar, turun saja Pak Sar, gak ada gunanya Pak. Berani. Kau suruh tadi saya buka Google. Pak Sar, turun saja Pak Sar, saya. Tadi saudara suruh saya ke Google. Saja, ternyata, Pak Sar. sabar. Pak Sar, turun. Sabar. Pak Sar. Ternyata gak ada gunanya Anda di sini Pak. Ternyata yang menuliskan tentang 70 murid itu bukan nabi, bukan rasul, tetapi Irenaeus, murid dari Polikarpus, yang menulis 70 nama orang ini. Ternyata ini bukan firman Tuhan, Cak Sar. Firman Tuhan. Loh, ini dituliskan oleh Polikarpus. Lalu dikatakan gini. Di dalam Alkitab, dikatakan ini, dengarkan. Dituntun oleh Roh Kudus. Dengarkan. Ya, Jadi lama nama-nama ini oleh Allah Jadi nama-nama ini diletakkan sebagai lampiran dari kumpulan tulisan bapak-bapak gereja mula-mula. Naskah ini diperkirakan ditulis pada abad ketiga. Dengarkan dulu. Diperkirakan ditulis pada abad ketiga. Diperkirakan ditulis pada abad ketiga. Diperkirakan ditulis pada abad ketiga. Tetapi baru ditemukan kembali di Biara Athos tahun 1854. semut beriringan. Saya nggak tahu apa semut itu bisa berbicara. Ya. Jadi kalau Alkitab itu benar, tepat, dituliskan, diperkirakan, ditulis abad ketiga dan ditemukan di abad di tahun 1800. Menuliskan dan menerima wahyu itu dari Tuhan. Firman Itu. Tuhan gini. Ya. Jadi Yeremia, Nabi Yeremia lah yang menerima wahyu itu dari Tuhan langsung, tidak melalui perantara, enggak. Ya, enggak. Jadi nabi itu harus ada pendampingnya. Ya, harus ada pendampingnya nabi itu. Didampingi oleh Lukas dan Markus, Nabi Paulus. Itu rasul. Rasul itu beda dengan nabi. Ya. Kalau Yesus nabi Harus enggak? bisa kau bedakan
nabi dengan rasul. Kalau Yesus nabi enggak? Ya. Kalau Yesus adalah bangsa ditanya, firman Yesus Allah nabi menjadi enggak? manusia, Yohanes Woi. 1 ayat 14. Firman Yohanes menjadi 1 manusia, nomor 14. berinkarnasi. Inkarnasi. Berinkarnasi. Menjadi Ya, Yudas. tujuannya untuk penyelamatan manusia. Karena Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ini sehingga maka dia menumbalkan anaknya di atas tiang salib gitu. memberikan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oke, ketika Ya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda percaya tidak? Pada mulanya memang itu, tetapi orang bangsa dengar dulu. Pada mulanya memang begitu, tetapi oleh karena bangsa Israel keras kepala, keras tengkuk, Mana pengakuan Yesus bahwa aku setelahnya diutus untuk non-Yahudi? Mana dalilnya? Akhirnya dia Akhirnya apa? mengatakan, Akhirnya "Aku ngarang pergi cerita kepada kau." Bangsa-bangsa. Mana Jadi, dalilnya? Mana dalilnya Matius dia diutus untuk? 28, ya. Oke, Matius Ayat 28. Boleh kita taruhan menggunakan bahasa Yunaninya? Boleh? Matius Oke, Dua- boleh kita taruhan Matius menggunakan bahasa 28 Yunaninya? Boleh? ayat 19. Baca itu. Ya, Boleh oke, kita Bang taruhan Salim dulu. pakai bahasa Yunaninya? Boleh? Kita taruhan nih, apakah di situ perintahnya untuk seluruh bangsa atau hanya bangsa muridnya? Kita pakai bahasa Yunani. Berani nggak? Ini Alkitab kita baca. Kita kan bukan orang Yunani, kita bangsa Indonesia. Bukannya kitabmu pertama kali dituliskan bahasa Yunani? Kita orang Indonesia berbahasa Indonesia. Bagaimana kalau misalnya salah? Tidak ada salah itu. Nah, untuk mengetahui tidak ada salah, kita lihat aslinya. Berani nggak? Iya, kita melihat Alkitab, jangan melihat yang lain-lain. Karena Udah. Kasihan kamu. Kalau kamu tak sanggup, lanjut aja di nomor 20-nya. Nggak usah Matius kamu. 28 ayat 19. Bisa bahasa Yunani nggak? Bisa nggak kita buka bahasa Yunaninya? Saya bukan orang Yunani, saya Oh ya orang sudah. Indonesia. Kalau begitu lanjutkan nomor 20 coba. Matius 28 nomor 20-nya coba Anda baca. Baca. Dan Saya mau ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke. Tolong Dan tunjukkan. ketahuilah, Oke. aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, kalau Kristen Apalagi? kalau Kristen ini murid Yesus, tolong tunjukkan perintah Yesus menyembah dirinya. Silakan. Yesus tidak pernah Kena kau kan? Kena kau kan? Ini Matius 20. Dari apanya kita Matius tahu bahwa 28 nomor 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau benar. muridmu, mana perintahnya Yesus untuk menyembah dirinya? Benar. Mana perintahnya? udah saya katakan. Mana Yesus perintahnya tidak Yesus tahu untuk makan babi? Mana? sembah, tidak. Mana perintahnya ibadah hari Minggu di gereja? Mana? Saya tidak beribadah hari Minggu. Saya berhari Sabat. Mana perintahnya ibadah hari Sabtu untuk non-Yahudi? Mana? Ada. Untuk non-Yahudi mana? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu diperintahkan Keluaran kepada 20. Itu diperintahkan kepada siapa? Keluaran 20 Tahu, itu diperintahkan untuk siapa? kepada semua umat. Di mana dalilnya? Keluaran 20 Untuk seluruh umat ada di situ Keluaran 20? ada. Oke, baik kita baca. Firman ini semuanya ke seluruh bangsa. Oke, baik. Bangsa apa aja? Bangsa yang mau mendengarkan firman Allah. Oke, Kalau kita tidak mau baca dia ya. mendengarkan firman Kita baca Allah, ya. Kita baca. Ya, Dengarkan baca, saya. baca dulu. Saya baca. Ya. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat. Loh, katanya tadi kepada seluruh bangsa. Israel, mantap. Mantap akhi, Fesyabru benar Israel, bukan Bani Adam. Terus dia, Bang. Katanya tadi kepada seluruh bangsa ini, maka haruslah orang Israel memelihara Sabat. Dengan merayakan Sabat turun temurun menjadi perjanjian yang kekal.
antara aku dan orang Israel, maka ini adalah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 kemudian berhenti untuk menciptakan langit dan bumi. Yeay. Mana dalilnya untuk seluruh bangsa? Malu aku ah. Turun temurun sampai kita sekarang ini. Iya, nenekmu kiper. Jadi peringatan itu turun temurun. Temurun-temurun untuk siapa? Iya, sampai sekarang. Untuk harus siapa? Kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk semua bangsa. Iya. Baca dong. Baca tuh, hei. Tuh. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Antara aku dan orang Israel. John. Kecuali ayatnya berbunyi, Secara ayatnya berbunyi, lahiriah memang bangsa Israel, Bani tapi Adam. secara rohania kami Iya, bangsa rohania. Israel. Apa lagi? Jadi serigala deh. Udah Jadi kalah serigala. kita. Kalau udah mentok di rohani udah kalah kita dah. Iya. Mentok. Iya. Larinya ke serigala, akhi. Kalau sudah rohani tuh serigala jadinya. Imani saja udah. Serigala nyamar Jelas domba. di situ katakan kan ingat dan kuduskan hari Sabat. Jelasnya di mana? Yesus pergi ke sinagog untuk beribadah pada hari Adinda, Sabat, syukran. pada Tidak Sabtu. Iya. Yesus kan Untuk Bani membacakan surat Israel. Allah. Menurut orang dia keturunan Yehuda. Anak Lewi dia. Anak siapa? Anak Eli. Yeay. Sementara Itu tadi Anda anaknya bom-bom. Tadi dia bilang Yesus ke sinagog. Saya itu anak dia ke Tuhan gereja. Juma. Saya anak Tuhan. Wah, Tuhan punya anak. Iya. Tuhan. Nah. Memang Gila lu. kamu nggak ngerti anak Gila Tuhan. lu. Masa Nyembah anak Tuhan Yudas itu harus bangga jadi lahir? Tuhan. Ya. Dengarkan saya, Bung. Amsal 3 Sama nomor seperti di 11. sekolah anak-anakku katanya. Apa anak Dengar. kita semua? Amsal Nggak mungkin. 3, dulu. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut anak Tuhan, anak Elohim adalah hamba yang taat menjalankan perintah-perintah Elohim. Itu seperti anak yang mendengarkan didikan ayahnya. Itu hanya perumpamaan. Sedangkan ente mengaku sebagai anak Elohim, bagaimana ceritanya? Yang Anda sembah Yudas kok. Dibesarin host. Nah, tuh, dengar tuh. Apa tuh? Apa yang dikatakan? Kristus telah mati di atas salib dengan Di cara perintah kutuk. Tuhan, makanya kami disebut anak-anak Tuhan. Mana perintah Tuhannya untuk menyembah Yesus? Udah saya bilang, Yesus itu tidak haus untuk Ya karena memang dia bukan Tuhan, makanya dia tidak Dari haus. sejarahnya, orang-orang Majus, mereka dari tahu kecil. bahwa itu Tuhan, makanya mereka sembah. Oke, Majus ini penyembah apa? Nggak tahu apa menyembah apa di mereka. Tapi Berarti Tahu. berarti Yesus kalau itu adalah Majus Tuhan, menyembah makanya Yesus, mereka menyembah. dengar. Kalau Majus menyembah Yesus, Anda mencontoh orang Majus, berarti Anda pengikut Saya bukan orang mencontoh. Loh, tadi Kan Anda saya bilang. katakan, Tadi siapa Anda yang bilang. menyembah Yesus, yaitu Majus. orang Majus. Nah, Anda Pada juga saat menyembah itu. Yesus, berarti Anda dengan Majus sama, betul? Kami menyembah Yesus. Majus Ya, menyembah tidak Yesus sama. juga, sama enggak? Oh, mereka orang Majus, kami orang Indonesia. Sama-sama Harus bisa menyembah membedakan. Yesus. Sama-sama menyembah Gimana Yesus, sih? betul? Sama-sama menyembah Yesus juga. Majus menyembah bayi Yesus, Kristen menyembah Yudas. Sama-sama nyembah manusia, satu nyembah Yesus, satu nyembah Yudas, itu yang betul. Di mana tertulis? Yang mati terkutuk di atas tiang salib siapa? Yesus. Mana dalilnya? Kok Yesus mana itu terkutuk. dalilnya? Mana dalilnya Yesus terkutuk? Dia menerima kutukan, bukan terkutuk.
Dari mana ilmunya dia menerima kutukan? Udah saya katakan tadi bahwa dosa itu adalah disimbolkan menjadi Itu ilmu dari mana? Simbol Oh, itu ilmu dari dari mana? mana? Dari mana? Ya. Roma 3 ayat Roma itu sudah tertulis sebelum Yesus disalibkan atau belakangan baru dibuat-buat? Enggak, setelah peristiwa itu baru terjadi. Berarti dikarang belakangan. Nah sekarang begini, saya tanya sama saudara. Dengarkan saya baik-baik, saudara Sar. Dengarkan, saudara Sar, dengarkan saya. Dengarkan saya, saudara Sar, dengarkan saya. Tolong kamu tunjukkan ke saya apa sebabnya orang Yahudi menyerahkan Yesus pada masa itu. Apa sebabnya orang Yahudi menyerahkan Yesus kepada Romawi untuk disalibkan? Tolong tunjukkan datanya. Orang Romawi menyalibkan Yesus karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya sebagai? Tidak percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Nenek, kenapa larinya ke Itulah situ? orang-orang Romawi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan. Mana dalilnya? Orang-orang Romawi menyalibkan Yesus karena tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bacalah di dalam Matius, Markus, Lukas itu semua ada di situ. Bagaimana kalau saya bacakan Yohanes? Kalau saya bacakan Yohanes, iya. Saya bacakan ya. Bacakan. Oke. Biar saya terangkan. Nanti kalau udah kau baca saya terangkan ya. Oke, baik-baik. Dengarkan baik-baik ya. Banyak orang Yahudi datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri mukjizat Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi menceritakan kepada mereka apa yang dibuat Yesus. Lalu imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata kepada mereka, apa yang harus kita buat? Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Dia. Dan kalau orang semua percaya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Jadi apa sebabnya? Tunggu. Jelas ya? Tunggu. Belum. Saya bacakan lagi. Tetapi salah seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk apa? Untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Jadi tujuan Yesus mati untuk supaya bangsa Israel tidak binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu dia bernubuat. Nah, dia baru bikin nubuat nih. Apa bunyi nubuatnya? Yesus akan mati untuk bangsa kita. Itu nubuatnya. Mana di sini dikatakan? Mana dikatakan di sini ketika dikatakan mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus agar Romawi tidak merampas bangsa mereka. Nah, mana tunjukkan di mana tertulis mulai hari itu Yesus ingin dibunuh karena dosa waris. Mana ditertulis di mana? Pada zaman dulu pada zaman dulu orang mencari kekuasaan. Jangankan dulu, sekarang juga. Apa hubungannya dengan kekuasaan ini? Baru pemilihan ini ya, partai-partai merebut kekuasaan. Orang Yahudi berkumpul, ahli Taurat berkumpul, imam berkumpul, pemerintahan mahkamah agama berkumpul. Mereka ini adalah penggawa-penggawa Taurat. Mereka ini adalah ahli kitab. Mereka yang mengerti Yeremia 53, mereka yang mengerti Mazmur 22, mereka mengerti semua tentang data-data yang diambil Barat sebagai alasan nubuat untuk kematian Yudas. Sedangkan ini cerita yang ada pada masa itu, mereka bersepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma. Tak ada hubungannya dengan dosa waris, tak ada hubungannya dengan Kristen, tak ada. Ya, satu-satu kita bahas biar kamu mengerti. Coba kamu tunjukkan, saudara Sar, apa tujuan orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Ini sudah saya tunjukkan. Tujuan orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena unsur ekonomi dan unsur politik. Jawab gimana sih? Nah, di sini
di sini dalilnya. Iya. Dengarkan. Kalau kamu bertanya, Di sini jangan dalilnya. jawab. Kalau Makanya kamu diam jawab, dulu. Kalau berarti saya kamu ngomong kan- Anda diam. Gantian kita. Di sini dalilnya. Kesimpulan dari kitab orang lain itu tidak benar. Dengarkan dulu saya. Di Dengarkan sini dulu. dalilnya. Di sini dalilnya. Orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, mahkamah Kesimpulan dari agama. kitab orang lain. Diam dulu, Tidak boleh. Diam dulu, Ini yang tertulis. Diam dulu, sabar, diam Itu dulu bukan ya. Diam dulu. Di sini di Yohanes 11 tertulis imam kepala berkumpul, orang Yahudi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, orang Farisi berkumpul. Jadi seluruh kekuatan Bani Israel pada masa itu berkumpul. Jangan Apa kau ngambil kesimpulannya? Apa kesimpulannya mereka berkumpul? Mereka ingin Kesimpulan membunuh dari kitab Yesus. Mereka ingin membunuh Yesus karena mereka khawatir Tapi kalau semakin banyak yang percaya kepada Yesus, wajar. maka orang-orang ini akan tidak membayar perpuluhan. Kalau tidak membayar upeti, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Data selanjutnya dikatakan pada waktu itu, karena itu kemudian setelah mengetahui bahwa orang-orang Yahudi sepakat membunuh dia, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi, melainkan berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efram, dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya sembunyi. Yesus sembunyi di situ karena orang Yahudi ingin membunuhnya disebabkan unsur politik dan ekonomi. Tak ada unsur kekristenan. Dan pada saat mereka berkumpul tak ada pendeta di situ, tidak ada orang-orang gereja di situ, nggak ada orang Roma di situ, tidak ada pastor di situ, tidak ada bom-bom di situ. Yang hadir di situ punggawa-punggawa ahli Taurat. Dan kesimpulan pembunuhan terjadi karena mereka menginginkan Yesus itu tidak mengganggu kemudian jemaat yang ada, bukan karena dosa waris. Nah, itu sekarang giliran saudara. Sekarang giliran saudara. Sekarang giliran saudara bicara. Itu tidak benar. Nah, sekarang giliran saudara bicara. Tolong tunjukkan alasan orang Yahudi dan Romawi ahli Torah dan mahkamah agama ingin membunuh Yesus karena dosa waris itu tertulis di mana? Silakan. Silakan bacaan. Terima kasih. Yesus dibunuh oleh karena mereka takut diambil kekuasaan, ya. Takut seperti yang kamu katakan itu persembahan tidak ada lagi. Jadi mereka takut mengikuti Yesus. Jadi rakyatnya itu mengikut Yesus. Disitulah mereka itu secara politik. Sehingga mereka berencana untuk membunuh Yesus. Karena belum waktunya Yesus untuk disalibkan, makanya dia sembunyi. Kalau dia sudah cukup waktu, pasti dia pasrah dan menyerah. Karena dia juga sudah mengatakan. Yang saya tanya dalilnya, alasan orang Roma, Yunani, orang Yahudi ahli Taurat ini berkumpul membunuh Yesus karena dosa waris itu tertulis di mana? Kenapa digabungkan dengan dosa waris? Loh, jadi menurut Kristen Yesus mati untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Nah, itulah yang saya tanya. Di mana orang Yahudi berkumpul, ahli Taurat berkumpul, sepakat membunuh Yesus untuk menyelamatkan orang Roma, Yunani, orang Indonesia dari dosa. Itu di mana? Datang Yesus ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan manusia yang mau kepadanya. Alamak. Yang saya tanya, orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat berkumpul mengambil satu kesimpulan untuk membunuh Yesus agar Yesus bisa menjadi juru selamat di atas tiang salib untuk dosa-dosa dunia. Itu di mana mereka hasilkan hasil pertemuan itu? Coba di mana? Mereka kan buta tentang mengenai Yesus ini, tidak mengerti bahwa Yesus itu datang sebagai juru selamat. Kenapa jadi buta? Mereka pikir ya Yesus ini secara politik, mereka pikir dia mengambil kekuasaan sehingga takut mereka rakyatnya memihak kepada Yesus. Ya, kalau sudah memihak kepada Yesus sehingga perpuluhan tidak ada lagi, ya, pendapatan bea cukai tidak ada lagi. Nah, kalau itu terjadi, apa akibatnya? Disitulah mereka bertindak
supaya dia dibunuh. Tujuan mereka membunuhnya untuk Tujuan mereka membunuh supaya jangan ada saingan. nah sekarang dari mana Kristen mendapatkan ilmu Yesus dibunuh untuk dosa waris, untuk menebus Karena kutuk dosa? Tuhan sudah katakan. Di mana? Karena begitu besar. Mama Yaitu. Ya, Oh, Mama, karena begitu besar akan dunia ini, sehingga Mama, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Apa hubungannya Di situ. dengan penyaliban? Apa hubungannya dengan penyaliban? Iya, jelaslah. Mana dalilnya? Saliblah anakku supaya kalian dapat hidup. Mana? Iya, di dalam Matius, Markus, Lukas itu ada tentang penyaliban itu. Lah, itu tulisan Ya. Markus yang kita tanya ini Aduh. kesepakatan pembunuhan terhadap Yesus itu dihasilkan dari unsur politik, dari unsur ekonomi. Itu saja, nggak ada yang lain. Iya. Nggak ada yang lain. Sehingga Nggak ada yang lain kan? diberikanlah kepada mahkamah agama. Nggak ada yang lain kan? Nah, muncul Kristen ratusan tahun kemudian membikin alasan baru. Yang jadi pertanyaan, dari mana Kristen mendapatkan alasan baru ini? Bukan alasan baru, memang Tuhan sudah katakan. Di mana? Telah lahir bagimu juru selamat. Mati meja. Iya. Juru Yesus itu selamat juru tapi kok malah dibunuh? Ya. Iya, pada zaman dulu orang memberikan persembahan atau mengorbankan untuk penghapus dosa adalah dari domba, dari sapi. Terus kenapa? Siapa yang Darahnya merubah menjadi ditujukan manusia? kepada tirai. Tetapi datanglah Yesus sebagai korban. Siapa Ya, yang membuat untuk Yesus penghapus menjadi dosa. korban? Siapa yang menjadikan Yesus menjadi korban untuk hapus dosa? Siapa? Orang Yahudi atau orang Romawi? Memang ini semua rencana Tuhan. Nenekmu kiper, fitnah Tuhan lagi. Nenekmu kiper. Di mana Ini semua Tuhan? rencana Tuhan. Yeremia 1 nomor 2, dengarkan. Sampaikanlah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, perintahkan kepada mereka agar mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Di mana tertulis persembahkanlah anak manusia? Di mana? 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 Itu perjanjian lama. La Orang haula sekali wala- setahun grapirat penghapusan dosa adalah yang saya tanya, Anda kan tadi memfitnah, Anda tadi memfitnah Allah, mengatakan Tetapi menebus datanglah dosa dengan inisiatif manusia. Allah. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Elohim menghapus dosa manusia dengan meminta tumbal darah manusia. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana? menjadi manusia 1 ayat 14. Apa itu? Firman itu menjadi manusia. Hidup Nah di sekarang mana tengah-tengah kita. dalilnya? Yang saya minta, mana dalilnya Elohim minta tumbal darah manusia untuk nebus dosa? Mana? Ya itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang Yohanes tunggal atau 3 yang tumbal? ayat 16. Yang tunggal atau yang tumbal? Tunggal. Kalau tunggal lalu Yakub Israel mau dikemenakan, sebab Israel juga disebut sebagai anak yang sulung. Kalau ada anak sulung, dengan anak tunggal ya beda. ya, kalau dia disebut anak sulung sulung, itu anak pertama. nah, kalau anak kedua apa namanya? Tunggal. Anak kedua Iya, anak kedua itu Ya. namanya apa? Tunggal. enggak. Kalau tunggal itu kan satu. Masa kau enggak tahu tunggal? Kenapa Yesus disebut satu kalau ada Israel anak Karena tunggal, dia anak sulung? dia satu-satunya yang keluar dari firman Allah. Matius 4 nomor 4, seluruh manusia berasal dari firman yang keluar dari Allah. Mama Nah tuh baca tuh. Amsal 18 nomor 3 nomor 21 ya. Nah, tuh. Jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Iya, ke dewa Molok enggak boleh. Itu kan perjanjian lama. Nah, Yesus anak Ya. Maria ini kalian persembahkan kepada siapa?
Dia menyerahkan diri. Nenekmu kiper, jelas Nenekmu sekali kiper. dikatakan. Karena itu semenjak menyerahkan diri. Yesus semenjak mereka menyerahkan dengarkan dirinya semenjak untuk disalibkan. dengar mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang Yahudi. Yesus kemudian berangkat dari situ menyingkir ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ dia tinggal bersama murid-muridnya. Ini menyerahkan diri atau menyingkir? Kan belum dapat waktunya dia menyingkir. Pandai-pandai yang Kalau penyembah belum dapat Yudas. waktunya, belum selesai dia Akal-akalan mengabarkan Injil, penyembah Yudas ini. belum genap Akal-akalan. waktunya, dia menyingkir. Jadi kalau sudah Akal-akalan. genap waktunya, baru dia tidak menyingkir dan bertahan. Ya, makanya Terus kenapa dia masih Simon teriak? Petrus, Eli, yang Eli, dikatakan, kenapa lama bisa dia baca sekali? pikiran- Kenapa dia teriak kayak gitu kalau sudah tiba waktunya? Kau ambil kitabnya orang, salah-salah pula tuh, enggak seperti itu harusnya. Terjemahannya juga salah, bahasanya pun salah. Ya, Kalau sudah sampai waktunya, kenapa menyerahkan Yesus kemudian? sebelum ayam berkokok, engkau sudah Terus mengkhianati kenapa dia aku. teriak? Eli, 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 kenapa lama sekali? Kenapa dia teriak kayak gitu? Oh, tentang itu. Kan sudah tiba Itu- waktunya. Dengar dulu, karena dia sudah tiba waktunya untuk disalibkan. Sehingga karena Yesus itu dua natur, ada ilahi dan ada manusianya. Mate mija. Ketika dia disalibkan, Balasian dengarkan anak. baik-baik dulu. Ketika dia disalibkan, Roh Allah meninggalkan dia, makanya dia katakan, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, mengapa Lama engkau sabaktani. aku? Nah, sehingga itulah penyerahan diri, dan dia mengatakan sudah selesai. Jadi tugas Yesus di dunia ini sudah selesai. Sudah selesai. Nah, Tetapi sekarang selama 40 hari dia bersaksi kepada semua murid-muridnya supaya murid-muridnya jangan kecewa apa yang telah dinubuatkan di dunia ini. Sehingga gitu. mereka percaya. Dan setelah 40 hari lamanya dia baru naik ke surga, 500 mata memandang. matanya siapa aja? Ada Pak Bomom juga di situ, pakai kacamata riben. Kok si Bomom kan baru sekarang ini. Iya, sekarang Kalau zaman- begini. Iya, zaman dulu. Dongeng kita yang kan barusan membacakan Anda yang tertulis. ceritakan itu, saya mau tanya. Ya. Dongeng yang tadi itu yang Anda ceritakan, saya mau tanya. Kok dongeng? Iya, di mana siapa dongeng? Itu ada. di mana kemudian tertulis di kitabnya saudara kita Yahudi, Tuhan akan mempersembahkan manusia untuk menebus dosa-dosa Romawi dan Yunani. Di mana tertulis? Bukan dosa-dosa Romawi, dosa semua bangsa, semua manusia. Itu kamu aja. Saya tidak mau ditebus dosaku dengan membunuh orang. Ya, terserah. Itu pekerjaan setan itu. Sekarang Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23. Ajaran setan. Iya. Dari mana ajaran setan yang kamu Baik. katakan itu? Oke, saya bacakan ya. Jadi ajaran setan itu. Diam Iya, dulu Bang Sal, pasti ajaran setan. Pasti. Iya, Nanti saya buktikan ya, saya buktikan. ajaranmu itu ajaran setan, kamu sakit hati enggak? Jangan sakit hati karena itu memang setan. Dengarkan saya. Jangan Yohanes sakit hati 6. kalau saya Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku Yesus yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antara adalah setan? Siapa yang Memang. setan di situ? pengkhianat itu Siapa itu? si Judas. Yudas. Setan masuk ke Yudas tujuannya Iya. apa? Apa tujuan setan merasuki Yudas? Apa tujuan Yesus? Tujuan setan untuk supaya gagal keselamatan itu. Apa tujuan Kalau Yesus? Yesus Apa tidak tujuan mati, Yudas? Apa tujuan setan merasuki Yudas? Untuk menyalibkan Yesus atau untuk jangan Yesus disalib? Rencana iblis supaya gagal Gagal apa? pertumpahan darah Yesus itu jangan disalibkan. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Jadi kenapa Yudas kemudian berkhianat? Apa tujuannya berkhianat? Dia mengkhianat dirasuki oleh iblis. Kenapa dia berkhianat? Kenapa? Iya, dia karena mata duitan. Nah, kenapa dia berkhianat? 30 Supaya apa? 30 Supaya keping apa? dia tergiur dengan uang. Kenapa dia mengkhianati Yesus? Tujuannya apa?
tujuannya dia berpihak kepada pemerintah setempat. Tujuannya untuk Iya, tujuannya untuk berpihak kepada pemerintah setempat. setelah berpihak kepada pemerintah, siapa yang menjadi korban? Ya korban Yesus lah. Nah, siapa yang menyebabkan Yesus menjadi korban? Penyebabnya dari manusia-manusia pengkhianat itu. Berarti setan menginginkan kemudian agar Yesus disalibkan, betul? Setan pengkhianat masuk ke dalam si Judas. Supaya Judas lah nanti kalau itu yang saya mulai lidahnya kaku, mulai gemetaran, keringat Apa dingin, kaku? mulai itulah orangnya. Sehingga mereka mulai. Saya Siapa sudah bilang Yesus kan, itu? saya kan sudah bilang Gitu. tadi, kamu itu pembantu-pembantu setan. Kok kamu yang pembantu setan? Saya enggak Lah, pembantu sekarang setan. saya tanya, setan mengkhianati Yudas tujuannya supaya Yesus disalibkan, betul? Itu perasaan mereka gitu kan? Kok perasaan mereka? Sampai-sampai perasaan orang pun kamu tahu. Lucu Anda ini. Sekarang saya tanya, saya ulang lagi. Iblis merasuki Yudas agar Yudas menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Betul? Kita tidak bisa mempelajari pikiran Tuhan. Inilah jalan dibuat Tuhan supaya terjadi. Ya. Saya Kita ulang nggak lagi. bisa mengetahui pikiran Saya Tuhan. ulang lagi. Ya. Kenapa Jadi, Yesus mungkin menyebut kalau misalnya Yudas nggak sebagai terjadi, setan? Mungkin dari yang lain atau gimana? Kenapa Ya. Yang Yesus penting menyebut di sini Yudas adalah kurban. sebagai setan? Saya Ya. tanya, kenapa Yesus menyebut Yudas sebagai setan? Kenapa? Karena dia dirasuki oleh iblis. Nah, iblis ini merasuki Yudas tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu berpihak kepada dia kan mata duitan. Supaya Yesus menjadi Tujuan tumbal. dia supaya dia disukai Supaya oleh Yesus- manusia. supaya Disukai Yesus oleh menjadi tumbal, pemerintah betul? setempat. Supaya Itu Yesus tujuan menjadi dia. tumbal, betul? Yesus menjadi korban. Menghapus dosa. Yesus, Ya. tunggu, jangan bawa-bawa dulu ajaran setannya. Yesus menjadi korban di atas tiang salib, betul? Yesus korban di kayu salib untuk Betul. menebus dosa manusia. Jangan kamu bawa-bawa dulu ajaran setannya. Yang saya tanya Ajaran dulu. setan ini nggak ada. Saya bilang ajaran setan. Lah itu nebus dosa, ajaran setan itu. Menebus dosa. Ya. Mati meja. Karena Berarti upah setan dosa adalah dengar, maut. dengar. Berarti Jadi kalau- setan, dengar. Berarti Jadi, setan tujuan dengar. Yesus itu Dengarkan adalah saya. melepaskan Kalau manusia Anda dari mengatakan, dengarkan. kematian yang Kalau kekal. Oke, Ya, kalau biar kamu tahu. Baik, kalau Anda mengatakan Yesus diserahkan untuk menjadi korban untuk menebus dosa manusia, berarti dengan kata lain, setan merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus, agar Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan kata lain, setan menginginkan agar manusia selamat masuk ke surga. Betul? Begitu? 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 Itu kan pendapatmu. Loh. Tadi Anda Iya. mengatakan penyaliban Iya. ini untuk menghapuskan Kesimpulan dosa dari manusia. kamu itu karena kamu tidak mengimani Alkitab. Oh, justru itulah pikiranmu. saya percaya kitab Anda ini. Saya percaya kau ini percaya, cerita-cerita baguslah. wartawan. Iya. Mudah-mudahan kamu bertobat. Oh, enggak bisa. Ini kan cuma catatan wartawan, bukan firman Tuhan. Kau kan percaya kau bilang. Saya percaya ini tulisan wartawan. Kok wartawan? Lalu apa dan? Aneh. Loh, kok aneh? Tadi saya disuruh ke Google. Jadi setan mengkhianati, masuk ke Yudas untuk mengkhianati Yesus agar Yesus mati di atas tiang salib untuk supaya menghapuskan dosa-dosa manusia. Berarti setan bertujuan menyelamatkan manusia masuk ke surga. Betul? Setan tidak pernah bertujuan dan bermaksud. Setan menginginkan manusia itu masuk neraka semua. Lalu supaya kenapa ada dia temannya merasuki ke Yudas neraka. kalau begitu? Untuk apa? Makanya setan-setan sebelum datang Yesus Buset. disimpan di dalam gua-gua.
Tempat iblis-iblis setan-setan disusahkan dalam gua-gua. 2 Petrus 2 ayat 4. Dengarkan Ya, saya. setan-setan dimasukkan ke dalam gua-gua. Pantas Kalau aja sudah mayatnya Yudas malam ketika dia masuk ke keluar. gua, begitu keluar pada hari ketiga jadi Tuhan. Tunggu. Jangan kesana dulu. Yudas dikhianati oleh dirasuki oleh setan. Tujuan setan merasuki Yudas agar Yesus dikhianati. Tujuan dikhianati agar Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Tujuan Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus agar Yesus ditangkap. Tujuan Yesus ditangkap agar mati di atas tiang salib. Tujuan Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa Kristen. Berarti setan bekerja sama dengan Kristen untuk menghapuskan dosa Kristen dengan menjadikan anak orang menjadi tumbal di atas tiang salib. Betul atau betul? Memang pendapat iblis seperti itu. Wa kanal kafiru ala rabbihi kalau zahira. pendapat Dan orang-orang yang adalah benar bukan orang-orang seperti kafir penolong-penolong Kami setan juga di bersedih dalam atas durhaka kematian kepada Elohim, di dalam durhaka kepada ilah Abraham, Isa dan Yakub. Ini Al-Quran yang menerangkan. Iya. Adalah orang Itu kafir, kan kepahaman kalian. adalah orang kafir, kepahamanmu. penolong-penolong setan di dalam menyesatkan Ya, umat itu manusia untuk pendapatmu. durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Gimana tuh? Takut. Coba besarkan, Akhi Billy. Ya, tidak bisa kau jengkal. Ya, tidak bisa kau kaji Inilah ajaranku. tentang Bunuh Allah. semua makhluk Ya, yang semua rencana bernapas. Allah untuk kebaikan manusia. Semua Darah dan rencana penebus Allah dosa untuk adalah ajaran keselamatan iblis. manusia. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu Berbagai rencana cara. iblis, ya Allah ya Karim. Siapa yang Kemungkinan merencanakan? kalau misalnya tidak melalui Yudas, mungkin melalui yang lain. Ya, kita nggak tahu. Ya, jadi itulah. Tidak ada. Kalau korbankan manusia di atas tiang salib atau dimanapun itu ajaran setan. Itu yang perlu Anda tahu. Tak ada nabi yang mengajarkan mempersembahkan manusia kecuali Nabi Saulus. Sama mitra Itu Horus. mengalah. Kalau otakmu mengatakan itu setan, itu terserah kamu. Ya, itu bukan urusan saya. Yang saya pesankan dengan kamu, jangan kamu menyesatkan orang, hanya itu aja. Saya tidak menyesatkan. Dengarkan saya. Sementara Jangan itu menyesatkan imam-imam orang. kepala, dengar. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang mengetahui di mana Yesus berada agar melaporkannya. Agar mereka imam kepala dan orang Farisi dapat menangkap Yesus. Datanglah Yudas, kucuk. Hai imam-imam Farisi, hai Yudas, apa kabar? Bajumu hari ini cantik deh, warna pink. Mau ngapain Yudas? Sini, aku bisikin. Apa? Di mana-mana ada Aku pengkhianat. telah Di menemukan mana-mana tempat ada persembunyian Yesus. Oh ya? Indonesia ini Di mana itu? Wahai Yudas. Dia ada di Ya. kota Efraim. Dia bersama dengan murid-muridnya di sana di Kadang-kadang padang dia gurun. mencari muka. Masa sih? Kadang-kadang Iya. dia supaya terkenal. Mereka kemudian macam-macam seperti kamu kan? mengatur siasat penangkapan terhadap Yesus melalui Yudas. Kata Yudas, siapa yang aku cium, Apaan kamu itu? itulah Kamu itu Yesus. iblis. Siapa yang aku cium, itulah Yesus, dan tangkaplah dia. Iblis. Jadi jalanlah Yudas menggunakan baju pink bersama dengan prajurit Romawi menggunakan daster, dan di situ juga ada Pak Bom bawa bakul nasi. Jalanlah mereka ke Efraim, masuk ke tempat persembunyian Yesus. Yesus kemudian, orang yang sudah diserupakan kemudian mengatakan begini. Yesusnya berkata, siapa yang engkau cari wahai Yudas? Yudas berkata, yang aku cari adalah Yesus dari Nazaret. Kata Yesus, akulah yang engkau cari. Yudas kemudian teriak, tangkap, ikat, giring. Dibawalah kemudian Yesus pergi, dibawalah Yesus, dibunuhlah dia. Siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Iblis. Apa tujuan iblis kemudian untuk membunuh Yesus?
agar supaya dosa-dosanya Itu Kristen kan dihapuskan. pandanganmu. Pandangan iblis. Ya gitu. Makanya Al-Quran mengatakan pandangan wa Tuhan kana tidak al-kafiru seperti ala itu. rabbihi zahira, dan Iya. adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam orang durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Enggak salah kan Al-Quran saya mengatakan begitu? Ya kan? Enggak salah kan? Ya kan? Salah lah. Loh, kamu itu Ya salah. Kamu menyimpulkan dengarkan, kitab dengarkan. orang lain. dengarkan, Ya, andai saja kamu menyimpulkan kitab dengarkan, orang lain itu salah. dengarkan, Ya, andai karena itu saja bukan andai saja iblis tidak berhasil merasuki Yudas, apakah Yudas Kamu katakan berkhianat? seperti itu kemungkinan. Tapi kalau kamu bukan orang Kristen, kamu mengambil Andai kesimpulan saja dari kitab iblis orang lain, tidak itu berhasil salah. merasuki Salah Yudas, total. apakah Ya. Yudas berkhianat? Jadi kamu harus Tidak. tahu norma-norma Apabila kehidupan Yudas di dunia tidak ini. berkhianat, apakah Yudas Jadi jangan seperti memperlihatkan, menunjukkan orang-orang tempat persembunyian Yesus? Yaman Tidak. membuat Kalau kacau di Yudas dunia tidak ini, di Indonesia memperlihatkan ini. tempat Ya. persembunyian Jadi Yesus, kita sebagai apakah umat Yesus ditangkap? atau Tidak. bangsa Kalau Yesus Indonesia ditangkap berarti Yesus ingin tidak damai. disalib. Tidak. Bukan seperti Kalau kau Yesus pengacau. tidak disalib, Ya. berarti tidak ada penebusan dosa. Yes. Kalau tidak ada penebusan dosa, berarti tidak ada Kristen. Bukan Yes. urusanmu itu ya. Bukan urusanmu itu. Jadi Ya, Kristen ini urusilah. ada disebabkan karena ada upaya dan usaha iblis di dalam menciptakan penyaliban terhadap utusan Tuhan. Apa? Pasukan yang buta. Nah, sekarang kalau Ya. tidak ada Kristen, sia-sialah. Kalau Jadi nggak Kristen usah- ini tidak ada, nggak usah maka ngambil kesimpulan sia-sialah dari iblis kitab orang merasuki Yudas. Kalau tidak ada Kristen, Ya. maka sia-sialah Jadi, iblis kalau merasuki disebut, Yudas. Baca ini, aku tidak bisa membaca, ya, sampai 3 kali. Baca ini, aku tidak bisa membaca, ya. Oke ya, Sing- udah ya. Sampai 3 kali. Jadi alhamdulillah Ya. saudara-saudara, Jadi kita sudah makhluk mengetahui itu datang, bahwa makhluk itu tidak Kristen dan iblis sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus. Iblis mau supaya Yesus mati. Kristen mau supaya Yesus mati. Antara iblis dan Kristen sama-sama saling membantu untuk mengajak manusia durhaka kepada pencipta langit Ya. dan bumi. Itu kesimpulan terakhir saya. itu, ya. Seperti si Petrus, dia tahu pikirannya, pengkhianat nanti atau tidak. Dia tahu semuanya. Tapi ini enggak apa tak nabi ini bisa membaca atau tidak tahu. Ya baca ini, aku tidak bisa membaca. Daripada Yohanes Pak idiot Pak. Iya. Idiot. Jadi Iya, gimana, Pak? akhirnya dia dicekik, udah dicekik sadar. Orang yang membaca Pak, Kalau orang kamu yang nggak bisa itu membaca, belum tentu bodoh Pak orang yang membaca. Nah, tapi orang kalau yang kamu nggak idiot bisa Pak, membaca, hafalkan. orang yang idiot itu pasti Dihafalkan tolol, lah. Pak. Pulang Ya, dia. bedakan Ketemu dengan antara istrinya Siti tidak bisa Aisyah. membaca dengan Dari mana orang idiot kamu? Pak. Nah sementara Ya. Yohanes dikatakan sebagai idiot. Kalau idiot itu tolol permanen namanya Pak. Ya. Tapi orang yang Iya. tidak bisa membaca belum tentu yang namanya orang itu bodoh. Pak ya, gitu ya Pak ya. Kalau Nah, Bapak bodoh baca dengan lagi. apa idiot itu beda-beda. Bapak Idiot baca itu lagi. kurang Ya, kalau idiot apa, Pak? Termasuk cenderung kepada saraf itu, yang orang gila kalau Yohanes idiot itu Pak, itu Kurang. Yohanes idiot Iya. Pak. Silakan baca Itu bahasa tidak Yunaninya bisa. Pak ya. Kalau ternyata Bentar, Pak Yohanes Madewa, yang bentar, Bapak Pak imani itu idiot. Ya Pak ya? Begitu ya? Pak Madewa. Ya, Oh, saya mau tanya ke Pak Rahman dulu ya. boleh. Silakan. Oh, gini Pak. Tujuan Yesus kan mati di kayu salib untuk menebus dosa. Halo Pak Rahman. Ya, silakan. Nah, saya tidak mengutip ayat Bible atau Al-Quran. Tapi yang saya tanyakan kan gini. Siapa sih yang menubuatkan Yesus mati di kayu salib? Menubuatkan adalah Nabi Yesaya dengan Nabi Yeremia. Berarti bukan Yesus sendiri yang menubuatkan ya?
Dia kan sebagai firman menjadi manusia. Kalau yang menubuatkan nabi-nabinya di dalam Yesaya 7 ya, di situ dikatakan seorang perempuan akan mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki namanya Immanuel. Jadi udah dinubuatkan dia. Coba tanyakan langsung kepada orang Yahudinya itu, Bang Billy. Betul nggak, Bang Billy, pernyataan dari si Sar ini katanya dia mesti dibuatkan di dalam Yesaya itu? Oh, nggak ada. Jadi kita itu kan klaim terhadap kitab Matius terhadap kitab Yesaya. Kita lihat dalam Yesaya itu narasinya adalah perang dua raja melawan satu raja. Raja Pekah bin Remalia dan Raja Retsin melawan Raja Ahaz. Nah, Immanuel di situ artinya Tuhan beserta Ahaz dengan Yehuda. Ya. Yang digenapi di dua raja-raja 15. Dua raja itu Pekah bin Remalia itu Raja Retsin mati. Jadi kedua raja sudah digenapi. Tuhan beserta Ahaz dengan penduduknya yaitu Yehuda. Bukan merujuk kepada nubuatan 700 tahun kemudian. Kasihan ini orang Kristen. Aduh, saya terkadang merenung nasib mereka ini. Itu ada bocah yang kabur tadi, Bang Juma. Kerjasama dengan setan, Ya, itu kan cara menyesatkan pikiran lo. manusia. Nah, tujuan penyaliban ini, tujuan Iya. iblis merasuki Yudas apa? Itu semua rencana Tuhan. Oh, Ya, Tuhan yang kita berencana. Kita nggak bisa membatasi rencana Tuhan. Apa Berarti yang Tuhan- telah terjadi, itulah buktinya bahwa Tuhan mengasihi manusia. Oh, Tuhan kerjasama dengan iblis gitu ya. Tidak pernah kerjasama. Loh, tadi katanya pernah. rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan seperti ini, itulah yang terjadi. Berarti Tuhan merencanakan dengan menggunakan iblis. Mungkin kalau tidak si Judas, mungkin dengan yang lain. Mungkin. Kita nggak bisa menentukan itu. Nah, Tapi inilah sekarang yang terjadi, tujuan inilah penyaliban, tujuan iblis Iya, tujuan penyaliban merasuki. itu untuk memberikan kurban kepada Oke. kita. Yesus Kalau itu di Gan kurban. Eden, iblis kemudian menggoda Hawa, Adam untuk jatuh ke dalam dosa. Betul? Menurut Di iman mana Eden kalian? Taman Eden kalian di mana? Gak usah tanya itu. Ya, harus ditanya lah. Di dunia apa di sorga? Gak usah lari, itu tema lain. Iya, kamu kan baru buka Adam dan Hawa. Itu tema lain. Iblis merasuki Adam dan juga Adam itu istrinya diciptakan di mana? untuk kemudian agar dia dan keturunannya jatuh ke dalam dosa. Oke, kita ikuti maunya ajaran pagan. Tema baru Jadi tentang mengenai Adam dan Hawa. keturunannya Diciptakan di mana? itu semuanya diwarisi dosa. Di bumi apa di sorga? Artinya iblis kemudian Beda lah, berhasil cara berpikir kamu berhasil dengan cara berpikir orang menjadikan Kristen beda. Adam dan keturunannya Jangan itu samakan. menjadi pengikut. Nah, pada abad pertama iblis datang lagi menyelamatkan anak keturunan Adam. Jadi iblis ini apa ya? Tadinya dia menjatuhkan keturunan Adam. Begitu Yesus datang, dia kemudian menyelamatkan anak Adam dengan cara Yesus disalib. Apa tujuan Yesus disalib? Supaya dosa keturunan Adam dihapuskan. Supaya Adam apa? diciptakan di mana? Supaya selamat. Di bumi apa di Gimana sorga? ceritanya? Jawab dulu. Berarti iblis menginginkan kemudian keselamatan kepada manusia. Apakah betul? Iblis merasuki Yudas. Yudas juga mengatakan menyerahkan Nabi itu- Yesus. Nabi Yesus itu disalibkan. Ketika sholat Beberapa dikerumuni puluh oleh tahun jin-jin. kemudian muncul doktrin dogma pembunuhan terhadap Ketika Yudas di atas sholat tiang salib. dikerumuni oleh jin-jin. Di atas salib ini untuk Sama-sama sholat kemudian katanya.
menebus dosa manusia. Barang siapa yang percaya kepada kematian Yesus di atas tiang salib, dosanya dihapuskan. Berarti iblis menginginkan agar manusia ini selamat. Parah. Itu diciptakan di sorga apa Bang di Pegasus, bumi? turunkan Jawab saja. dulu. Dia sudah kemana-mana soalnya. Dia sudah kemana-mana dia. Sudah tidak Jawab, sanggup dia jawab. untuk menjawab satu tema. Adam diciptakan Sampai akhirnya di sorga disolat. apa di bumi? Solat. Bukan Setelah di itu dia bumi. masuk kepada Bukan di diturunkan bumi, saja. tapi di Bumi, Eden. ayatnya di mana? Ganbi Eden, taman di Eden. Nah, Eden itu di mana? Tertulis di mana itu? Di dalam kitabnya orang Yahudi. Gan. Iya kan yang Gan saya itu tanya dari kitabmu. Jangan ambil dari kitab Yahudi. Loh. Kalau di kitab saya jelas di jannah, di taman. Diciptakannya Taman itu Adam di itu di mana? taman. Ya di Mana? Di sorga taman. apa di bumi? Di bumi, ya di taman, di jannah. Iya, Parah. jannah itu di mana? Jannah itu di taman. Taman itu di mana? Di bumi atau di sorga? Bukan di bumi, tapi di jannah. Jannah dengan Jannah itu bumi di mana? Coba beda. terangkan dulu. Jannah kamu- itu alam gaib. Sekarang kalau alam saya gaib tanya ya. balik sama Anda, di mana Adam dicipta? Alam gaib ya? Saya tanya di mana Adam dicipta? Oh, di Taman Eden. Di mana itu? Di Mesopotamia, di Irak sana. Di Irak. Iya. Oke. Setelah dia makan buah ilmu pengetahuan, dia diusir kemana? Dari Irak ke sebelah bumi. timur dari taman itu. Dari Eden ke bumi, dari Irak ke bumi gitu. Enggak. Dari mana? Masih di bumi, tapi di sebelah Loh, timurnya. tidak seperti itu. Tidak seperti itu Iya. dalilnya. Jadi, tidak seperti itu. Lalu datanglah- Adam diusir datanglah ke bumi. malaikat Herubim, Herubim. Di- Adam diusir kemana? Diusir kemana Adam? Jawab saya. Kau mau bawa materi yang akan membuat kau lebih pusing lagi. Adam setelah Taman itu dia makan buah, kehidupan itu sehingga dia hidup. dengar. Jadi Tuhan tidak mau. Dengar. Ketika Adam diusir, dia diusir kemana? Diusir ke timurnya. Ke timurnya banyak Iya. cerita. Masih di bumi ini. Dalilnya mana? Dalilnya bacalah itu di dalam Mana? kejadian itu penciptaan manusia, kejadian 2. Kejadian dua. Ya, Ya dia diusir kemana? ke timurnya taman itu. Ke timurnya tahun itu. Iya. Dasar. Sebelah timurnya taman itu. Mereka disuruh untuk bercocok tanam atau petani. Di mana? Karena Di mana Tuhan disuruh? katakan, Di mana dari disuruh kamu bercocok diciptakan, tanam? Dari situlah engkau Jorok makan. ini katanya. bercocok Jelas, tanam kan? jorok ini. Iya, bercocok tanam. Cocok tanam. Iya. Aduh. tanam Saya- dirinya. Kalau kamu saya tanya kan di bumi apa di surga? Di Kalau jannah. bercocok tanam, Jannah tanya itu dewa. di mana? Saya Naik tanya. pesawat berapa jam ke jannah itu? Harus terangkanlah apa yang kamu imani. Saya tanya lagi. Buku Dibuang apa aja yang Pegasus. kamu imani itu Cari yang sesuai lain aja. Tanya lagi. orang mengerti. Bang Pegasus. Saya tanya lagi, Ya. apakah Adam diusir dari otak-atik Alkitab, apakah Adam kamu tidak mengerti. diusir? Apakah Ya, Adam percuma. diusir dari Irak ke bumi? Jawab. Izin Bang Juma, masih lanjut kali Bang Juma sama dia nih. Kalau Yang kata tidak Bang Juma paham masih lanjut, memang saya lanjut. bisa Sudah ragu-ragu. kemana-mana. Sudah kemana-mana soalnya dia. Apa? Sudah kemana-mana. Enggak, tergantung Bang Juma aja gimana nih. Oh iya, baik-baik. Gimana Bang Juma? Saya minta jawaban sekali lagi dari dia. Adam ini diusir dari mana ke bumi? Jawab saya. Diusir tetap masih di bumi, tetapi di sebelah timur. Masa dari taman bumi ke itu. bumi? Masa dari Enggak, bumi ke bumi? Dia di bumi. Loh. Di Mesopotamia di sana. Iya, Irak sana. dalilnya di mana dia diusir ke Ya, sebelah? baca itu di dalam Kejadian. Kejadian 3 manusia itu dikatakan begini. Lalu Tuhan Elohim mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dari mana dia diambil? Bahkan Dari mana dia diambil? dari Dari mana? Dari mana? dia
mengelola tanah itu. Iya, Supaya dia dari makan mana dari dia? tanah itu. Dengar. Tanamlah dia. Dengar. Jadi petani. Dengar. Lalu Tuhan Elohim mengusir Adam dari Taman Eden supaya dia mengusahakan tanah. Tanah dari mana dia diambil? Saya tanya, dari mana tanah ini diambil? Kamu mempersulit dirimu. Materi kau lari dari menyembah Yudas, mengharap kau bisa lolos. Itu dari bumi, enggak ada tanah di Dari surga. bumi. Berarti Adam Iya. diusir. Berarti Adam diusir dari mana? Diusir ke mana? Dari Taman Eden ke sebelah timur taman itu. Oh tidak, yang dikatakan sebelah timur itu jelas ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub, Nah, di bukan sebelah Adam. timur Taman Eden itu dia Yang ditempatkan di situ kerub, bukan Bukan Adam. kerub. Yang ditempatkan Jadi, kerub itu. Itu kerub yang saya tanya, Adamnya Kerub ditempatkan di itu mana? adalah malaikat untuk mengawasi jangan masuk lagi dia ke dalam taman itu. Nah dia diusir Kerub kemana? Ya. Dia diusir kemana? ke timur taman itu dia Mana diusir. dalilnya? Tadi kan dia sudah salah. kau baca. Dia salah baca, Bang. Harusnya gini bacanya. Salah baca Gini. dia. Bacanya gini, bacanya. Yang benar bacanya gini. Ia menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub. Gitu loh, ada kata dannya itu. Jadi yang menjaga kemudian Taman Eden ini kerub Sebelah ini timur. di sebelah Iya. timur. Nah dia diusir kemana? Sebelah timur taman itu. Iya. Jadi ke sebelah timur taman itu diusir dia. Jadi pintu gerbang taman itu dijaga kirub-kirub, ya, supaya jangan masuk lagi dia ke taman itu. Kalau dia masuk ke taman itu, dia memakan buah kehidupan itu. Kalau dia makan buah kehidupan itu, tetap dia hidup selamanya. Jadi Tuhan tidak suka itu. Karena Tuhan sudah katakan, begitu engkau makan buah itu, engkau akan mati. Gitu. Saya sih minta dalil di mana Adam diusir kemana gitu. Kan dari Ini Eden sebelah katanya. Sebelah Dari timur Eden. taman Eden itu. Iya, kan Anda mengatakan dari Eden katanya. Nah, yang saya minta dalilnya di mana Adam ini diusir. Ya, di dalam Kejadian Di dalam 3 itu apa? bacalah di situ satu pasal itu. Dia diusir ke sebelah timur taman itu. Dan dia disuruh mengelola tanah itu. Dari mana dia diambil, dari situ dia makan. Pak, itu cara baca Bapak salah loh, Pak. Cara bacanya salah, Pak. Ia menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub. Jadi boleh dan itu, tambahin? Pak, nggak nyambung itu. Lanjut. Silakan. Lanjut. Praedika silakan. Apa yang mau ditambahkan sama ente? Silakan. Ya, halo. Lalu Tuhan Elohim membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Jadi di sini dikatakan, lalu Tuhan Elohim membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Setelah itu dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Oke, halo. Boleh saya tambah? Bagaimana ia menamainya dan seperti boleh. kalau Adamnya ada di bumi, kenapa hewan-hewan dari bumi ini kemudian Tambahkan. dibawa kepada Adam untuk dinamai? Oh, oke, ya. Boleh saya bicara ya, Silakan. Bang Zuma? Ya. Oke, ya. Mungkin pertama supaya mengerucut, supaya enak jalur berpikirnya, kita cari dulu di mana itu Taman Eden, lalu nanti yang lain-lainnya kita ikuti. Pertama begini,
Taman Eden itu baik menurut kejadian yang kedua itu jelas itu apakah itu di bumi atau satu tempat tertentu. Bang Zuma menolak itu keberadaannya di bumi. Tapi kalau melihat tadi Alkitab pasal 2 itu jujur sebenarnya kalau kita serius dengan ayat itu ada nama-nama sungai yang disebutkan di sana. Itu nama sungai, ada nama-nama sungai kan muncul belakangan, Bung. Tigris. Itu Muncul belakangan kapan? iya, duluan mana surga diciptakan daripada sungai yang ada itu? Oke, surga itu kan tidak dicipta, sudah ada kan? Bagaimana fokus dulu ke mungkin taman surga itu. tidak Artinya di dicipta? taman itu- Aduh, parah ini. Artinya begini, bumi itu dicipta kan saya bilang, bumi itu dicipta, so pasti bumi itu belakangan. Kita fokus dulu, saya bilang, kita fokus dulu di mana Taman Eden, itu aja dulu, nggak usah kemana-mana. Nah sekarang kita lihat bukti-bukti teks, bahwa ketika Taman Eden itu ada, diperkenalkan, di sana ada sungai. Sungai-sungai itu dituliskan, itu adalah sungai-sungai yang gampang dikenal di zaman kita sekarang, bahkan di zaman Alkitab pada waktu ditulis. Ada 2 sungai di situ, ada sungai Tigris, ada sungai Efrat, begitu ya. Jadi ini jangan dibuang. Artinya bahwa artinya begini, di sekitar Taman Eden itu ada 2 sungai di situ yang kenal sungai yang ada di bumi ini, dan itu ada sampai sekarang. Kalau hanya penamaan, Bung. Jadi kalau kita mengikuti alur Bung, itu di mana? gantian kita, Bung, gantian. Kalau hanya penamaan, Ya. orang Jawa juga ada yang bernama Edan. Oke, silakan. Jangan-jangan Taman Eden tadinya itu karena ada di Jawa disebut Eden, Taman Edan itu sepupuan dengan Edan. Jangan hanya karena nama. Oke, baik. Sampai Anda mengatakan kemudian Bukan. itu adanya di bumi. Gak bisa kayak gitu, Bung. Coba Anda baca dulu. Oke, Kejadian begini, 2. Bang. Jangan Begini, oke, Bang, dengarkan begini. saya dulu. Oke, Jangan begini, sok Bang. tahu. Dengarkan saya dulu. Demikianlah riwayat langit dan yang bumi. Anda bicarakan itu teksnya jelas. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit. Ya. Kejadian 2 nomor 8. Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden. Hei. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Bumi kan? Dengarkan dulu saya napa, Bung. Kalian bisa ndak itu biasakan tidak seperti tabiat makanan yang kalian makan. Kejadian 2 nomor 4. Dengarkan nih yang masih bisa berfungsi otaknya nih. Demikianlah riwayat. Demikianlah riwayat. Dengarkan dulu napa penyembah Yudas. Demikianlah riwayat bumi, langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit. Selesai kan? Selesaikan penciptaan langit dan bumi kan? Udah selesai kan? Nah sekarang lanjut di data nomor 8. Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Kalau Taman Edennya dibuatnya di bumi, berarti riwayat penciptaan bumi belum selesai. Kucluk. Pakai otak nih sekali-kali kalau diskusi dan Bang Suma itu pakai otak. Ini kita pandang dari agama orang lain, saudara kita sudah bahasa Indonesia belum Itu ngerti juga. hewan-hewan itu diciptakan di bumi apa di Nenekmu surga? kiper, tunggu dulu. Kejadian 2 nomor 4. Demikianlah, artinya udah selesai. Demikianlah riwayat langit dan demikianlah riwayat bumi pada waktu diciptakan. Lalu di data nomor 8, selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden. Oke? Tuhan membuat taman di Eden. Kalau surga Adam itu di Eden, Eden itu di bumi, maka tulisannya kayak begini. Selanjutnya Tuhan membuat taman di bumi. Tapi ini Eden. Eden ini opo, Rek? Tadi kan bumi sudah selesai. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Udah selesai. Ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit. Tamat. Penciptaan bumi udah selesai. Selanjutnya Tuhan membuat atau menciptakan taman di Eden. Nah, ini baru lagi nih.
La haula wala quwata illa billah. Disitulah ditempatkannya Adam, manusia pertama yang dibentuknya. Pertanyaannya, apakah Adam dicipta di bumi atau Adam di Eden? Di Eden. Apakah bumi dan Eden sama? Tidak. La haula wala quwata illa billah. Oke, apa? Oke, silakan. Oke, baik. Silakan. Mungkin kurang lebih 3 menit abang bicara. Izinkan saya bicara juga ya, 3 menit. Ya, yang Mungkin, penting ada nilainya, bukan pembodohan. Ya, lanjut. Justru itu. Oke, silakan. Nah, begini ya. Iya, jadi justru kalau abang bilang itu selesai penciptaan langit dan bumi, lalu selanjutnya ada penciptaan Eden, ya, atau Eden di timur, apapun nanti istilah Anda. Kalau itu diciptakan di langit sana, itu sudah tidak masuk. Mengikuti kalau itu karena kalau di bumi berarti kan sudah selesai, langit pun kan sudah selesai. Iya. Kalau mengikuti jalur abang lah. Iya. Oke. Nah, jadi begini, kalau lihat semua hal yang disampaikan dalam teks, di situ ada nanti Taman Eden, lalu Adam di sana, lalu ada binatang dibawa di Taman Eden. Sejak kapan satu tempat lain ada selain surga dan bumi? Nah, lalu kalau bukan surga, lalu kalau bukan bumi, ini menurut teks Alkitab ya, di mana itu tempatnya? Lalu di situ ada binatang-binatang seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi adalah lebih tepat sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab, itu adalah di bumi. Taman Eden di bumi itu adalah bagian dari bumi, supaya bisa memahami. Jadi ada bumi sebagai yang besar, lalu ada bagian kecilnya, itulah Taman Eden itu, yang ada di antaranya beberapa sungai yang dikenal. Nah, lalu ya, jadi tidak mungkin. Coba abang, menurut abang, kemana binatang-binatang yang diciptakan Adam? Apa? Kenapa? Kenapa? Apa pertanyaannya? Halo, halo, halo. Halo. Halo, Bang Frederika. Ya, halo, apa pertanyaannya tadi? Bung, diulang pertanyaannya, Bung. Bung. Binatang tetap tidak menerima bahwa oke, oke, sorry ya. Sinyalnya bang, nggak kedengaran, putus sinyalnya, putus. Cari yang tempat yang bagus dulu bang. Oke. Sinyalnya nih bang. Sinyalnya siapa? Sorry. Sudah ya. Jika Sinyal dia bang Juma. Iya. Oke. Moga-moga sudah ya. Iya. Jadi begini. Oke, saya ikuti ya. Jika kita menolak keberadaan Taman Eden di bumi, sementara ketika Adam dibawa ke Taman Eden, ada satu tugas untuk menamai binatang-binatang. Ada binatang-binatang di situ, lalu dinamai. Ya. Nah, persoalan dan pertanyaannya ini kepada Bang Zuma. Kira-kira di mana binatang-binatang itu berada? Oke. Lalu kalau bukan di bumi? Oke, baca Kejadian 2 nomor 19. Di situ ada kata baun. Baun ini bisa diartikan datang atau membawa. Jadi dikatakan lalu Tuhan Elohim membentuk dari tanah. Jadi Tuhan membentuk dari tanah segala binatang-binatang hutan dan segala burung di udara. Selanjutnya apa? Dibawanya lah semua binatang dan tumbuhan tadi, binatang yang dibentuk tadi, kepada manusia itu untuk dilihatnya. Aduh, belajar dulu. Belajar lagi. Tak kirim ente ke perpustakaan supaya Anda banyak belajar. Jadi kemudian Allah membentuk kemudian binatang-binatang. Setelah Allah membentuk binatang itu dibawanya ke Adam. Oke? Bukan ada binatang di situ memang, tapi binatangnya dibentuk dulu di bumi, baru Allah membawanya kemudian. Pahami itu. Nah, tadi ada pertanyaan Anda yang lucu. Kalau kemudian di situ sudah selesai di langit dan di bumi, kenapa kemudian ada Taman Eden di langit? Yang mengatakan bahwa Eden itu artinya langit, sopo? Dalam bahasa Ibrani, kalau langit itu adalah samayim, bumi itu artinya eretz, Eden beda.
Kalau Eden itu beda. Jangan Anda sama-samakan antara Eden, Eretz dengan Samayim. Eden ya Eden. Eden itu siapa yang tahu artinya Eden? Ada nggak yang tahu artinya Eden? Saudara saya, Akhi Billy, Eden artinya apa, Akhi? Taman ya, Bang. Iya, itu dalam bahasa Arab kita Aden itu taman. Jannah Aden itu pun bukan taman. Jannah yang taman. Taman Eden artinya apa? Jannatun Aden artinya taman Eden. Makanya dikatakan dalam bahasa Ibraninya taman. Eden ya. Taman gan. Jadi begini ya, saudara-saudara. Jadi yang disebut pemahaman orang Yahudi jadi ini kan kita orang Yahudi ya guys. Jadi Gan Eden itu setara dengan bahasa Inggris paradise atau surga. Surga. Atau situ Firdaus. Allahu Akbar, Masya Allah. Cuman kita nggak tahu karena pada saat itu kita nggak ada. Apakah surga dan bumi pada saat itu didekatkan oleh Allah? Kita nggak tahu. Wallahu alam. Karena kenapa kita belum ada pada saat itu? Oke. Tidak ada binatang di surga, Bang. Terlalu jauh itu, Bang. Loh, lalu Tuhan membawanya? Masa Adam di surga? Enggak, Adam di surga lalu dibawa kepada Adam untuk dinamai binatang-binatang. Dalilnya begitu. Logikanya, masa dalilnya begitu? Enggak, justru dalilnya Anda yang begitu? memaksa. Karena tidak begitu. Justru kalau itu berarti Adam di surga lalu dibawa binatang-binatang ke surga itu. Dalilnya mana itu? Logikanya di mana? Tadi saya bacakan apa? Kejadian 2 nomor 19 Tidak, itu itu apa? Anda maksa. Ini dalilnya dikatakan di Tidak bawah di ada sana. itu. Lalu Sungai Pison, Sungai Tigris dan Efrat. Loh, kalau ada nama di surga, ada nama di surga bersama dengan nama yang ada di bumi berarti sama. Ada nama di Makassar, nama jalan, nama sungai sama dengan nama jalan yang ada di Amerika, sama kampung tempat lahiran. Dengarkan. Nama tempat kelahiran saya di sini di Sulawesi Selatan namanya Monte Carlo. Di Amerika juga ada Monte Carlo, berarti yang ada di Sulawesi Selatan ini adalah yang ada di Amerika sana gitu. Hah? Oke, Pak. Oke aja terus dari tadi. Oke. Abang sudah kemana-mana. Loh, Bang, Anda mengatakan itu ditulis lihat di- nama sungai kan? Anda mengatakan lihat nama sungai. Saya Iya. katakan kampung saya lebih duluan Monte Carlo yang ditemukan di benua Amerika sana daripada tempat kampung saya itu desa Monte Carlo lebih duluan yang ada di benua Afrika sana Saya tanya daripada abang, yang ada di sini. Apakah kemudian tempat kelahiran saya ada di sana? Nama kampungmu kan nggak terkenal di dunia. Tanya abang ya. Sedikit Akhi, Bang, bentar. tanya abang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buktikan bahwa Taman Eden itu di surga. Di Wahyu 2 ayat 7. Bentar bang, izinkan saya bang. Jangan Izinkan, diam kau Sar, atau kau turun Sar, atau kau turun. Diam kau dulu. Atau kau turun. Diam. Ini saya buktikan bahwa Taman Eden itu surga. Wahyu 2 nomor 7. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Ayo. Pohon kehidupan adanya di mana? Di Taman Eden. Taman Eden itu Firdaus. Wahyu 22 nomor 2. Emang Firdaus di bumi gitu? Mikir. Lanjut lagi. Di mana itu? Wahyu 2 nomor 7. Yang kita bicarakan kejadian, bukan wahyu. Ini di dalam kitab Wahyu ada namanya pohon kehidupan. Benar. Surga benaran. Wahyu itu, makanya itu, Sar. Kalau mau besar-besaran suara saya lebih besar, Sar. Nah, di dalam kitab Wahyu 2 nomor 7 itu ada ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan ada di dalam kitab Kejadian 3 nomor 22. Itu di Taman Eden atau ada 2 pohon kehidupan? Jawab. Apa ada 2 pohon kehidupan? Saya tanya, apa ada 2 pohon kehidupan? Jawab. Apa ada 2 pohon kehidupan? Ya, pohon itu. Pohon kehidupan di mana? Pohon kehidupan di mana? Udah dicabut dari
Di mana ayatnya pohon kehidupan dicabut? Di mana? Udah diambil kemuliaannya. Di mana itu ayatnya? Jangan ngarang. Udah Tidak. dipanen, Pak De, udah dipanen. Udah dipanen. Lanjut Bang Juma. Eden. Ya jangan samakan. Oke, yuk saya jawab ini Bang Singik ya. Oke, lihat Bang Singik. Ya, enggak apa-apa. Gini. Kalau Anda menyatakan bahwa ya, sorry. Bang Sugi ya. Bang Sugi, kalau Anda masih tetap berkata bahwa pohon kehidupan yang dimaksudkan di Taman Eden di Kejadian pasal 2 pasal 3 itu adalah hal yang sama objeknya ya, objeknya sama dengan di Wahyu pasal yang kedua, Anda salah ya, gitu ya. Jadi kalau yang di Kejadian pasal 2 pasal 2 pasal 3, setelah mereka makan buah pohon pengetahuan, mereka masih punya potensi untuk bisa memakan buah itu ya, buah pohon kehidupan itu sebabnya lalu ada kerub yang menjaga. Nah, artinya potensi untuk mengambil itu, kalau itu sudah di surga dan di bumi, bagaimana potensi atau kemampuan Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa untuk bisa naik ke surga untuk mengambil itu? Justru meneguhkan bahwa kenapa harus dijaga, maka itu untuk mencegah Adam dan Hawa mengambil pohon itu kembali, buahnya itu loh. Kalau Anda tanya di mana itu atau kapan, teman saya tadi sudah sampaikan, oke, ada peristiwa air bah, harus dicatat itu yang melingkupi seluruh bumi. Eden itu artinya apa, Bung? Eden itu artinya apa? Udah, gantian. Udah, gantian. Eden itu artinya apa? Nah, saya belum selesai. Enggak usah nyerocos kayak gitu, enggak ada artinya pun, enggak ada pun. Saya tanya, Eden itu artinya apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Eden itu apa? Eden. Lari ke perpustakaan lagi. Googling dia itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi. Dah selesai. Pada waktu penciptaan. Di data nomor 8-nya kemudian selanjutnya Tuhan menciptakan taman di Eden. Ini jelas sekali nih. Selanjutnya Tuhan menciptakan. Setelah proses penciptaan langit dan bumi, Tuhan kemudian menciptakan taman di Eden. Andai saja taman ini gan ini ada di bumi, maka di situ akan dikatakan selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di bumi. Tapi dikatakan taman di Eden. Eden ini di mana? Di bumi. Oh, beda. Bumi ya bumi, Eretz. Tapi kalau Eden ya Eden. Eden identik dengan paradiso. Paradiso itu Firdaus. Pada hari ini juga kamu akan bersama aku di Firdaus. Mana itu? Di mana itu? Di mana itu? Di bumi. Jadi Eden itu Firdause. Firdause itu Firdaus. Yesus berkata kepada penjahat itu, pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Kalau Yesus disalib di bumi bersama dengan penjahat, lalu dia mengatakan pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Eden, berarti Eden di bumi. Tapi faktanya dia mengatakan pada hari ini juga kamu akan bersama aku di Eden. Nah, di mana itu Eden? Kalau Eden itu di bumi, kenapa harus Yesus mengatakan pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Eden? Ayo. Ini dua-duanya ke perpustakaan. Berdasarkan teks perjanjian lama. Ya. Coba buktikan. Silakan. Anda buktikan bahwa Firdaus itu sama dengan Taman Eden berdasarkan teks-teks perjanjian lama. Coba lihat, ada enggak? Ini. Apakah Taman Eden yang dimaksudkan itu adalah Firdaus? Coba lihat di perjanjian lama, buktikan. Baik. Kalau kita berbicara mengenai kata Eden, tadi saudara Billy, praktisi Yahudi, apa yang dikatakan? Eden sama dengan
Eden sama dengan? Eden sama dengan? Mana perjanjian lama? Firdaus. Coba mana teks perjanjian lama? Anda buktikan dulu teks perjanjian lama. Teks Coba perjanjian lama Eden yang mana tertulis. teks perjanjian lama yang menyatakan Perjanjian bahwa lama taman Eden, Ganbi Eden. di mana itu kata Ganbi sama? Eden. Tidak ada. Tidak ada apanya. Buktikan. Tidak ada Enggak, apanya. mana itu kalau itu dalam Paradise Firdaus? itu identik dengan Eden. Kalau Taman Eden mana? Mana ayatnya? Oke, saya sudah Mana tunjuk. ayatnya? Kejadian 2 Coba nomor buktikan 8. di perjanjian. Kejadian 2 nomor 8. Ya, yang Nah, oke. oke. Coba. Mana? Nah, coba. Coba Anda terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Coba. Teks Coba Anda terjemahkan ke dalam selamat. bahasa. Mengerti, Abang? Silakan. Iya. Anda terjemahkan ke dalam bahasa Yunani dulu Coba mana dong. perjanjian lama, Bang? Loh, kok langsung ke bahasa Yunani? Loh, Silakan. Buktikan dulu bahwa Taman Eden sama dengan Firdaus berdasarkan ya kitab suci perjanjian lama bahasa Ibrani iya. atau tidak. Eden bahasa Yunaninya apa? Loh, perjanjian lama tidak ditulis dalam bahasa Yunani, Bang. Ya, saya tahu. Ngapain Makanya saya lari tanya. ke situ? Itu Makanya saya tanya. terjemahan. Sekarang begini. Jangan tanya saya. Sekarang Saya yang begini. bertanya. Sekarang begini. Sekarang Anda begini. membuktikan. Sekarang begini. Dengarkan saya. Eretz bahasa ya. Indonesianya apa? Oke, boleh bumi, boleh tanah, ya. Ah, kalau Eden bahasa Ya, Indonesianya ya, apa? Silakan. Eden bahasa Indonesianya apa? Ya, diterjemahkan. Eh, Bukan itu kalau kan abang mendalilkan. Ya Eden ya Eden. Nah, gini Eden loh, Bang. bahasa Anda Indonesianya bilang bahwa apa? Taman Eden sama dengan Eden Firdaus. bahasa Saya Indonesianya tanya apa? Anda. Eden bahasa Indonesianya apa? Tidak susah itu lihat Alkitab itu Taman Eden. Eretz, Pertanyaan Eretz, saya. Ya, Taman Eden ya, Taman. Eretz bahasa Indonesianya bumi. Eden bahasa Indonesianya apa? Oke. Edan. Ya, diterima Taman Eden. Ya Eden. Ya, Eden itu bahasa Indonesianya Lalu apa? permasalahannya di mana? Bahasa Indonesianya Eden apa? Bang, Abang pernah mengerti apa yang disebut dengan bahasa serapan? Bahasa serapan, bahasa Nah. sarapan kapan? Jadi bahasa luar yang diserap. Abang udah ngerti kan? Jadi ada bahasa luar yang diserap. Jangan lebay, jangan sok ngajar Diserap di sini, menjadi jangan bahasa sok ngajar, Indonesia. jangan sok ngajar. Anda baru belajar di sini, Anda murid saya di sini, paham? Demikianlah riwayat. Demikianlah Anda riwayat. menjelaskan. Coba jelaskan kepada saya, Eden dalam bahasa Indonesia apa? Kan Anda bilang Tidak ada bahasa Indonesianya itu. Oke. Anda kalau tidak bisa kemudian menemukan kata Eden dalam bahasa Indonesia, sudah diserap di bahasa. berarti Eden bukan bumi. Jadi kalau bukan bumi apa? Bang, terlalu ngaco dalil Anda kok karena terlalu tidak ada ngaco? bahasa Indonesianya. Lalu Anda Kalau terlalu ngaco, Anda bilang karena tidak ada bahasa Indonesianya, maka itu membuktikan bahwa Eden bukan di bumi. Ngaco. kok ngaco pula? Kok ngaco? Dalil apa itu? Kan itu kan dalil Anda. Saya tadi, tanya, karena saya tidak tanya. ada bahasa Oke. Indonesianya, Maka itu di surga. Ngaco Dengarkan itu. saya, dengarkan. Sekarang Adam diciptakan di mana? Oke. Di bumi. Mana dalilnya? Loh, itu jelas Alkitabnya itu. Mana diambil dari dalilnya? kitab. Adam dicipta di bumi, mana dalilnya? Jawab. Oke ya. Kejadian pasal 1 ayat 6, ayat 26, 27. Nah, lalu direalisasikan. Saya tanya, mana dalilnya Adam dicipta di bumi? Mana? Yang di pasal 2 itu loh. Mana dalilnya dia dicipta di bumi? Mana? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Kejadian 2 ayat 19. Kejadian 2 nomor 19. Coba mana di situ, bacakan ke saya. Bacakan ke saya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Terus? Dibawanya lah
semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk. Mana di situ? Mana di situ dikatakan diciptakan Adam di bumi? Mana? Ada itu. Mana? Itu binatang yang dibikin. Iya. Yang saya tanya. Adamnya mana diciptakan di situ? Mana Adam diciptakan di bumi? Mana dalilnya? Mana? Bacalah di dalam Kejadian 2 itu. Mana? Diciptakan. Karena Yesus lagi? Kenapa Yudas yang saya sebut? Adam diusir dari Gan Eden menuju ke mana? Sebelah timur taman itu. Mana dalilnya? Ya di situ, bacain lah semua. Di situ. Kejadian itu penciptaan. Bacanya salah, di dalam Bapak. kitabmu Cara itu. bacanya salah. Enggak, kok nyuruh kamu Sar? Kok nyuruh, ha? Gimana? Mana dong dalilnya dong? Adam diusir, diciptakan kemudian diusir ke bumi, mana dalilnya? Ada enggak dalilnya? Adam diusir ke bumi, ada enggak? Enggak ada dibilang diusir dari taman itu ke sebelah timur. Mana ayatnya? Mana ayatnya begitu? Ada itu, baca semuanya itu. Sudah dibaca tadi, enggak ada. Ada. Enggak ada.